Ini udah ganti ya, ini udah penuh. Ini disobek, ini yang Britama ya. Yang Britama ini udah penuh satu buku, ini tak udah penuh. Ganti yang sekarang kan yang terbaru Britama kan kayak gini ya. Untuk ATM-nya itu yang silver itu yang bisa ngambil yang hitam kayak gini ya, bisa ngambil satu kali ngambil bisa 10 juta ya. Ini untuk yang simple dash-nya. Jadi ini udah penuh, terus aku ganti yang ini. Apa perlu tak buka, tak perlihatkan? Enggak toh, nanti pasti dibilang pamer, oh ini. Masa namanya orang hidup itu nggak mungkin toh nggak punya tabungan, teman-teman. Semua orang pasti punya tabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Nah, ini menanggapi komenan netizen yang berbagai macam, pokoknya macam-macam lah komennya ya teman-teman. Aku tuh berangkat aja belum teman-teman, tapi komenannya itu udah pokoknya intinya aku tuh suka pamer apa, pamer ini, pamer itu. Bukannya semua YouTuber itu kayak gitu teman-teman ya. Namanya juga vlogger apa-apa ya di-vlogkan kan teman-teman. Kayak enggak aku sendiri ya teman-teman. Memang ya kalau orang itu nggak suka itu ada aja ya yang lagian ya. Ini kan bulan puasa teman-teman. Kalau suka dilihat, kalau enggak ya udah di skip aja ya, nggak usah dilihat. Bukannya malah aku tuh berangkat saja ke Hongkong itu belum, berangkat ke luar negeri aja belum, tapi komenannya netizen itu kan udah macem-macem ya teman-teman. Nah, ini sedikit cerita ya teman-teman tentang komenan itu ya. Katanya aku tuh suka pamer, suka apa ya teman-teman. Ada yang komen mungkin tabungannya udah habis, uh, mau berangkat kerja lagi, apa perlu tak perlihatkan? Nanti kalau tak perlihatkan nanti malah jadi pamer lagi, pamer tabungan, pamer apa kayak gitu ya. Tak ambilnya dulu. Apakah perlu tak pertunjukkan aku harus pamer tabunganku itu masih ada atau enggak? Apa perlu tak tunjukkan biar kalian itu yang nyinyir itu biar bisa diam? Apa perlu tak? Nah, ini udah ganti ya, ini udah penuh. Ini disobek, ini yang Britama ya. Yang Britama ini udah penuh satu buku, ini tak benda penuh. Ganti yang sekarang kan yang terbaru Britama kan kayak gini ya. Untuk ATM-nya itu yang silver itu yang bisa ngambil yang hitam kayak gini ya, bisa ngambil satu kali ngambil bisa 10 juta ya. Ini untuk yang simple dash-nya. Jadi ini udah penuh, terus aku ganti yang ini. Apa perlu tak buka, tak perlihatkan? Enggak toh, nanti pasti dibilang pamer, oh ini. Masa namanya orang hidup itu nggak mungkin toh nggak punya tabungan teman-teman. Semua orang pasti punya tabungan. Ya, ada yang di privasi juga, ada yang gimana ya teman-teman. Apa maksudnya, aku tuh kalau ngevlog apa itu ya, maksudnya ya gimana ya teman-teman, kalau di kampung gitu ya teman-teman, masalah tanah itu kebanyakan itu tanahnya memang luas-luas teman-teman. Kalau aku ke kebun terus bilang ini aku tanah itu nggak usah beli, orang tua aku tanahnya udah luas udah apa kayak gitu, apa salah kayak gitulah teman-teman ya, ke kebun terus sambil cerita-cerita, biasanya aku kan kayak gitu ya teman-teman. Dan sekedar contoh juga kayak YouTuber Mbak Salembrot, Mas Bajidot itu ya, kalau beli sesuatu itu investasinya apa ya, waktu pulang dari Jepang itu yang tahu ya tentang TKI sukses yang sudah pulang Indonesia yang tahu ya, kayak habis beli motor ya baru-baru ini juga diperlihatkan kayak gitu. Ya tinggal kalian nanggapinya gimana teman-teman, namanya juga vlogger, apa-apa ya pasti diperlihatkan lah ya. Ya kalau suka lihat, enggak juga enggak apa-apa kayak gitu teman-teman, di skip aja kayak gitu. Terus kayak Mbak Ismiati dan Mas Bajindul setiap bikin usaha apa ya,
pulang dari Mas Bajindul pulang dari Korea, terus Mbak Ismi pulang dari Hong Kong ya. Alhamdulillah aku sama Mbak Ismi itu juga ada kontek-kontekan ya teman-teman. Itu ya kalau bikin usaha apa barangkali bisa menginspirasi kayak gitu ya. Terus juga diperlihatkan ya. Terus maksud aku itu gini teman-teman, kalau kehidupan di kampung itu kayak gini, tanahnya itu maksud aku tuh bukan pamer ya, untuk aku tuh kalau hidup di kampung itu kayak gini enaknya, tanahnya udah luas-luas, nggak usah beli lagi kayak gitu ya, tinggal kita cari tabungan yang lain untuk keperluan lainnya kayak gitu teman-teman. Bukan tujuannya itu untuk pamer ya, ya untuk ngasih tahu saja kalau di kampung itu, kalau di kampung aku itu kayak gini, kayak gini, rata-rata itu tanahnya itu luas-luas kayak gitu loh teman-teman. Maksudnya itu bukan tak pamer nih, gimana ya. Oh iya saya Mbak, kan ada yang tanya ya, Mbak pulang dari Hong Kong udah beli apa saja ya. Alhamdulillah kalau tanah kan memang nggak usah beli ya, ya diinvestasikan untuk tabungan anak, untuk beli apa, beli ini, beli itu, nggak usah aku sebutkan sekarang, kan kalian semua yang ngikutin vlog aku kan udah tahu ya teman-teman. Aku tuh udah belum belum berangkat, tapi alhamdulillah daripada yang komen jelek banyak yang komentar baik, banyak yang mendukung ya. Maksud aku ya ngasih rencana ya teman-teman, bukan apa ya teman-teman, ya cukup cukup di rumah itu untuk makan, untuk apa sehari-hari, untuk apa yuk cukup ya, bisa nabung sedikit-sedikit. Tapi kan mumpung masih muda, kenapa enggak orang tua dukung, suami juga boleh, kenapa enggak. Karena kenapa enggak suami yang kerja keluar, suami itu di rumah ada kerjaan dan sibuk, dan kalau ditinggalin kerjaannya itu, ditinggal mengejar yang belum tentu, itu sayang. Di rumah kan udah ada kerjaan, jadi aku saja kayak gitu teman-teman ya, mumpung aku tuh masih kuat kerja, terus kan anak-anak masa depannya juga masih panjang. Terus orang ya teman-teman, pegawai negeri saja tiap hari juga kerja. Pasti semua orang itu pasti yang namanya uang itu pasti merasa kurang. Bukannya aku nggak bersyukur, aku bersyukur sekali. Maksud aku mumpung aku masih muda, masih kuat kerja untuk masa depan anak dan untuk masa depan tua aku kalau aku pribadi ya. Coba bayangkan teman-teman, yang anggota DPR saja yang aku juga itu waktu bikin video itu juga aku sebutkan ya, yang gaji 60 juta aja kenyataannya masih kurang kan teman-teman ya. Sekarang itu semuanya itu serba uang teman-teman ya. Kita mau beribadah juga butuh uang. Terus orang meninggal itu yang membutuhkan uang banyak teman-teman ya. Contohnya saja ya, bukannya pamer ya teman-teman ya. Nenek aku ya, nenek aku ya kalau kirim doa itu, yang ngikutin vlog aku pasti tahu ya. Ini bukan apa ya teman-teman, tak ceritakan saja kenapa tuh aku tuh berangkat kerja keluar lagi, bukan tabungan. Ada yang komen kan banyak, dan gimana ya teman-teman aku ngejelasin, nanti aku tuh takut kalau aku ngomong itu salah teman-teman ya. Aku ngomong ngomong kayak gini itu salah, makanya aku tuh kalau ngomong tuh hati-hati. Nggak mungkin orang itu nggak punya tabungan, nanti kalau tak buka tabungannya malah oh jadi pamer, ini lagi itu lagi. Nggak mungkin orang hidup itu nggak punya tabungan ya teman-teman. Itu ya masalah tabungan. Terus cerita ke orang meninggal ya, orang meninggal itu apa, mengeluarkan dana yang nggak sedikit teman-teman ya. Contohnya ya, nenek aku ini bukan pamer teman-teman, ini cerita saja ya. Yang ngikutin vlog aku pasti tahu, waktu 7 harinya nyembelih sapi satu itu udah harganya berapa ya, belasan juta. Beli yang kecil-kecilan, kalau yang besar itu sampai 20 lebih ya, yang kecil-kecilan saja. Terus datang 1000 harinya buka, itu nanti belum 40 hari, 100 hari. Terus mendak ya, mendak itu tiap 7 bulan sekali, itu selama 4 kali atau 5 kali, terus sampai 1000 harinya itu menyembelih sapi lagi kayak itu menghabiskan uang yang enggak sedikit teman-teman ya. Jadi
menurut aku mumpung masih muda, kenapa enggak? Aku juga bukan pegawai negeri yang tiap bulan itu menerima gaji seperti teman-teman yang lain ya. Jadi aku itu, keluarga aku itu, memang aku itu dididik dari keluarga yang bekerja keras. Keluarga aku itu semuanya bekerja keras teman-teman, tanpa tak sebutkan. Kalau yang mengikuti vlog-vlog aku pasti kalian tahu ya teman-teman. Ini sore-sore aku udah selesai masak, jadi ada waktu aku tuh pengen apa ya teman-teman, pengen pengen apa ya, pengen klarifikasi, kok diklarifikasi terus nanti malah di komen ya. Kadang ngomongin, maafkan kalau aku tuh ngomongnya terlalu bulet ya, mudah-mudahan kalian semua itu paham ya. Karena kenapa aku ngomongin bulet, nanti kalau ngomong aku itu takutnya salah ya di mata. Ya memang kalau orang nggak suka itu, kita benar pun di mata mereka itu tetap salah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang dimanapun kalian berada, dan terutama yang di luar negeri, semangat pokoknya teman-teman ya. Jika kalian itu belum belum apa ya, belum capek bekerja, belum ingin pulang, pokoknya semangat bekerjanya ya. Nabung sebanyak-banyaknya ya, nabung sebanyak-banyaknya, karena pada dasarnya usaha di rumah itu juga sulit teman-teman berkembangnya ya. Kalau di daerah aku, kalau di daerah kalian nggak tahu teman-teman ya. Walaupun di rumah kan kalian tahu ya teman-teman, aku tuh tetap bekerja bikin kue itu teman-teman. Kalau banyak orderan aku tuh sampai semalam itu nggak tidur teman-teman. Itu hasilnya itu nggak seberapa ya, masih banyak kalau kita kerja di luar negeri teman-teman. Dan capeknya itu kalau nggak tidur nggak apa, itu capeknya itu malah luar biasa teman-teman. Makanya aku tuh memutuskan untuk kerja ke luar negeri kayak gitu teman-teman. Lagian anak aku juga udah mulai besar ya, udah mulai mandiri ini itu, nanti untuk belajarnya bisa les kayak gitu ya teman-teman. Kan ayahnya juga di rumah kayak gitu kalau aku ya teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana. Itu aku teman-teman ya, karena aku tuh udah kebiasaan kerja. Sebelum menikah pun aku udah bekerja di Hongkong itu 3 tahun, dan akhirnya aku pulang tahun 2010. Aku nikah sama suamiku, nikah berapa tahun ya sama suamiku, terus sampai sebesar anakku, nikah berapa tahun, sekitar sampai punya anak ya. Anakku yang pertama tak tinggal itu umur 5 tahun, sekitar 6 tahun. Terus tak tinggal kerja ke Hongkong 4 tahun. Memang kayak gitu teman-teman, aku itu maksudnya seneng orang itu, aku tuh memang seneng kerja teman-teman ya. Yang ngikutin vlog-vlog aku pasti tahu aku di rumah itu juga nggak diem. Begitu ceritanya teman-teman, tinggal kalian menanggapinya bagaimana ya. Kalau ini cerita lagi ya untuk TKW, kalian lihat ya yang youtuber yang mantan TKW TKI itu ya teman-teman. Apa aku sendiri yang apa-apa maksudkan di vlog kan, bukan dipamerkan teman-teman ya, dibikin video terus diperlihatkan, oh kalau di kampung itu kayak begini loh, kalau di kampung aku tuh kayak begini, kayak gitu teman-teman ya. Maksud aku sih kayak gitu, tapi kalau tanggapan kalian itu pamer ya terserah kalian kayak gitu ya. Tapi ya puasa teman-teman ya, namanya komen baik buruk itu kan sama-sama ngetik. Mbok ya kasih semangat, kasih apa kayak gitu, kayak udah di mata Tuhan paling baik saja ya. Kalau yang komen kayak gitu kan di mata Tuhan udah paling bener ya. Namanya manusia itu nggak luput dari dosa ya teman-teman ya. Udah segitu saja ya teman-teman, klarifikasi dari aku, penjelasan dari aku. Belum berangkat aja udah udah komennya yang macem-macem ya, ibaratnya udah kebakaran jenggot yang para netizen yang enggak suka ya. Segitu saja ya teman-teman, nggak usah panjang lebar, tinggalkan komen ya, menurut kalian bagaimana, tinggalkan komen di bawah. Kalau dari aku ada kata-kata yang salah, aku bikin video ini
maaf ya, mumpung ini bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan teman-teman ya, tolong dimaafkan ya. Udah begitu saja ya teman-teman, mau ngomong apa lagi nggak ada ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.